warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Maraswati, NIM 4318057 dari kelas manajemen pemasaran B. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan bagaimana konsep dan penerapan strategi segmentasi, targeting, dan positioning di PT Matahari Department Store. Yang kedua yaitu konsep dan penerapan 7P di PT Matahari Department Store. Yang ketiga yaitu bagaimana cara Matahari Department Store dalam menghadapi pesaingnya. Oke, yang pertama adalah strategi segmentasi. Segmentasi adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Selanjutnya adalah jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama yaitu segmentasi demografi. Segmentasi demografi meliputi faktor yang pertama yaitu usia, jenis kelamin, dan ukuran keluarga. Variabel sosioekonomi di sini dapat dijelaskan melalui pendidikan, pendapatan, dan kelas sosial serta etnik. Yang kedua yaitu segmentasi geografi. Yang ketiga segmentasi psikografi. Yang keempat segmentasi benefit. Yang kelima segmentasi dari respon promosi. Karakteristik dari segmentasi pasar. Yang pertama yaitu dapat diukur atau measurable, yaitu pengelompokan pasar harus terukur baik dalam besarnya, luasnya, serta daya beli konsumen pada segmen pasar tersebut. Yang kedua yaitu dapat dijangkau atau accessible. Segmentasi pasar juga harus bisa dilaksanakan. Dengan kata lain, strategi pemasaran yang dibuat dapat dilakukan dan dapat melayani segmen pasar yang baik. Yang ketiga yaitu cukup besar atau substansial. Di pengelompokan pasar harus cukup besar sehingga dapat menguntungkan ketika dilayani oleh perusahaan. Yang keempat yaitu dapat dibedakan atau differentiable. Artinya, segmen pasar yang dikelompokkan harus dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, dapat dilaksanakan atau actionable. Market segmentation atau segmentasi pasar harus dapat dilayani atau dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah penerapan segmentasi pasar di PT Matahari Department Store. Matahari Department Store merupakan operator departemen store di Indonesia yang melayani konsumen berpendapatan menengah. Kemampuan unik Matahari dalam melayani di segmen ini didukung oleh rekam jejak Matahari yang memungkinkan perseroan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana selera konsumen yang berpendapatan menengah. Dibandingkan dengan operator department store di Indonesia yang lain yang melayani segmen berpendapatan menengah ke atas dan menengah ke bawah. Ini merupakan kekuatan yang memposisikan Matahari untuk mengambil peluang dari pertumbuhan dan peningkatan pengeluaran di segmen berpendapatan menengah yang besar dan berkembang pesat. Semakin bertambahnya penduduk Indonesia yang masuk ke dalam kelompok berpendapatan menengah, maka semakin banyak orang-orang yang ingin membeli produk-produk yang bermerek dan dengan harga terjangkau. Produk yang dijual oleh Matahari merupakan merek yang eksklusif, berharga terjangkau, dan ditargetkan untuk konsumen tersebut. Yang kedua adalah strategi targeting. Targeting sendiri adalah sasaran siapa yang akan dituju. Lalu penerapannya berdasarkan marketing communication yang dilakukan oleh Matahari. Target audiensnya yaitu seluruh keluarga Indonesia yang berada pada kelas ekonomi menengah, seperti orang tua, anak laki-laki, perempuan, remaja laki-laki, dan remaja perempuan, serta anak-anak berusia di bawah 14 tahun. Namun, kebanyakan targetnya adalah wanita dan ibu-ibu yang berada pada usia produktif yang memiliki interest yang kuat terhadap gaya berpakaian dan tren fashion. Selanjutnya yaitu strategi positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merencanakan produk dan bauran pemasaran agar
mempunyai kesan yang lebih diingatan konsumen. Seperti tujuan jangka panjang Matahari untuk memperkokoh dan mengkonsolidasi posisi dirinya sebagai operator departemen produksi yang terkemuka di Indonesia. Strategi yang dilakukan yang pertama adalah ekspansi gerai yang berkesinambungan dan cepat di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu optimalisasi lanjutan dari produktivitas gerai. Yang ketiga, tetap berfokus pada efisiensi operasional dan peningkatan pemanfaatan aset. Yang keempat yaitu memperkuat dan menanamkan budaya perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Yang selanjutnya adalah strategi bauran pemasaran 7P, yaitu product, price, place, promotion, process, people, and physical evidence. Yang pertama yaitu produk. Menurut Kotler, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dinilai, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pasarnya. Matahari Department Store adalah sebuah jaringan terserba yang menjual baju dan bahan pakaian lainnya. Matahari merupakan salah satu retail yang terkenal di Indonesia. Di samping menjual baju, Matahari juga menjual berbagai kosmetik, sepatu atau sandal, aksesoris, makanan, peralatan dapur, dan lain sebagainya. Jika melihat dari jenis daya tahan dan wujud produk, Matahari menjual barang-barang yang tahan lama karena Matahari menjual baju, kosmetik, sandal, sepatu, aksesoris, dan lain-lain. Dalam proses pemasaran suatu produk, pada bentuk atribut kualitas, Matahari dikenal menjual banyak produk yang tingkat kualitasnya cukup bagus dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Fitur alat bersaingnya pun dikatakan perusahaan yang selalu melakukan inovasi dalam proses pemasarannya. Seperti pemilihan produk, Matahari juga menaungi beberapa brand asosiat seperti Prada, American Jeans, seperti Flavio, Yovie Maladi, dan lain-lain. Selain itu, Matahari juga menyediakan brand consignment. Brand asosiat ini pun membuat Matahari memiliki ciri khusus tersendiri dalam pembelian merek. Untuk packaging di Matahari, biasanya barang consignment itu disediakan wrapper yang cukup menarik. Hal ini dilakukan juga untuk menarik pelanggan. Untuk jasa pendukung produk, Matahari juga mempekerjakan SPG dan SPB dalam proses pemasarannya. Mereka bertugas untuk memperkenalkan ataupun memasarkan konsumen untuk bisa mengenal lebih jauh produk tersebut dan mengetahui sampai konsumen tersebut membeli produk-produk yang ditawarkan di Matahari. Yang kedua adalah price atau harga. Menurut Kotler dan Armstrong, price atau harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas barang dan jasa atau jumlah nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dan memiliki atau menggunakan barang atau jasa. Strategi pemasaran dalam pemberian harga yang dilakukan oleh Matahari, misalnya dengan pemberian kode bulan di produknya. Jika barang itu merupakan barang fresh, maka biasanya diberi diskon 0-20%. Dan untuk barang yang bulannya sudah lama ataupun di gudang, maka produk tersebut biasanya diberikan diskon sekitar 30-75%. Promosinya pun tidak hanya melalui diskon saja, tetapi di Matahari biasanya menggunakan strategi buy one get one, buy two get one, diskon yang didapat dari Matahari Club Card atau MCC, dan
bonus kupon belanja sebesar 50.000 setiap pembelian barang senilai 150.000 ke atas. Dalam penentuan harga biasanya sudah dilakukan oleh supplier, sehingga Matahari hanya bertugas dalam membuat strategi pemasarannya saja. Dan biasanya diskon yang diberikan pun tergantung pada tren, musim, dan acara. Seperti di waktu misalnya Lebaran, Ramadan, Natal, Tahun Baru, biasanya promosi yang dilakukan lebih banyak. Yang ketiga adalah place. Place atau tempat merupakan faktor tersedianya barang produksi dalam jumlah yang cukup. Aktivitas perusahaan atau operasional perusahaan harus menentukan lokasi, waktu yang tepat untuk setiap produk yang akan dikeluarkan maupun produk yang telah tersebar. Kemudian tempat yang dipilih oleh Matahari juga cukup strategis. Matahari memilih tempat-tempat seperti di mall yang besar dan berada di pusat keramaian atau di pusat kota. Dan peletakan tokonya pun tidak asal-asalan, juga berdekatan dengan toko satu grup perusahaannya, yaitu Hypermart. Yang keempat adalah promosi atau promotion. Promosi atau promotion adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Mengapa disebut dengan komunikasi pemasaran? Karena aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian strategi promosi yang dilakukan Matahari itu beragam. Jika dilihat dari sektor periklanan, tentunya kita tidak asing lagi banyak melihat banner, spanduk, pamflet Matahari di tempat umum atau misalnya di jalan, kemudian di TV, kemudian di sosial media seperti Twitter dan Instagram pun Matahari tidak ketinggalan dalam memasarkan produknya. Dan yang paling terbaru, Matahari mengikuti perkembangan e-commerce, yaitu dengan meluncurkan aplikasi matahari.com atau aplikasi belanja online yang bisa diinstal di Play Store dan App Store. Dan Matahari pun memiliki karyawan SPG dan SPB yang dipekerjakan dalam memasarkan produknya. Dan tentunya karyawan SPG atau SPB tersebut sudah mahir dan profesional dalam memasarkan produk-produk yang dijual di Matahari. Selanjutnya adalah people atau orang. Menurut Boom dan Bittner menyatakan bahwa people adalah semua perilaku yang turut ambil bagian dalam penyajian jasa, dan dalam hal ini adalah mempengaruhi persepsi pembeli. Tentu untuk produk Matahari jenis consignment, para supplier, controller, serta MD pun termasuk ke dalam orang atau people. Mereka juga berperan dalam proses memasarkan produk. Shift counter dan supervisor juga kadang ikut terjun langsung dalam proses pemasaran produk. Dan bagian seperti customer service adalah mereka yang secara tidak langsung mempengaruhi konsumen. Di Matahari, customer service bertugas dalam membantu customer atau pembeli untuk penukaran kupon hadiah, pembuatan baru Matahari Club Card atau MCC, atau juga Matahari kartu member Matahari, serta retur atau pengembalian barang dari pembeli jika ingin menukar barangnya. Yang selanjutnya adalah proses
yaitu suatu metode pengoperasian atau serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang baik kepada pelanggan. Kemudian proses jika di matahari itu maka jalannya produk sendiri dari tiba di toko sampai di display untuk menarik konsumen. Perjalanan produk untuk sampai di toko biasanya diantar atau dikirim melalui kargo atau melalui jasa pengiriman barang. Lalu setelah sampai di toko, karyawan bagian administrasi produk atau toko itu mengelompokkan produk serta melakukan pencatatan administrasi produk yang tiba. Selain itu, produk ditata rapi semenarik mungkin dan didisplay untuk dilihat oleh customer. Biasanya produk di matahari itu dikelompokkan sesuai dengan merek masing-masing sehingga antara produk merek satu dengan yang lainnya tidak tercampur. Kemudian dikemas dengan rapi seperti di steamer atau dilipat semenarik mungkin untuk menarik konsumen. Yang ketujuh adalah physical evidence atau bukti fisik. Menurut Boom dan Bittner, menyatakan bahwa bukti fisik jasa mencakup semua hal yang berwujud berkenaan dengan suatu jasa. Dari kriteria yang terakhir adalah lingkungan fisik. Seperti yang kita lihat bahwa di matahari itu memiliki kondisi fisik yang cukup megah, area yang luas yang dilengkapi dengan pendingin ruangan atau AC. Biasanya ada musik-musik, kemudian rak yang tertata rapi hingga tempat parkir yang luas yang menjadikan konsumen merasa nyaman untuk berbelanja. Selanjutnya, tujuan perusahaan dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis adalah untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu, setiap perusahaan memiliki strategi tersendiri untuk memperhatikan lawannya atau mematikan lawannya. Semakin ketat persaingan, maka semakin canggih strategi yang dijalankan. Strategi untuk mematikan dan memperlemah lawan selalu dilakukan. Siapa yang lengah akan terkena dampaknya. Bukan tidak mungkin setiap strategi yang dijalankan memiliki kemiripan. Oleh karena itu, perusahaan harus pandai-pandai memulai dan mengakhiri. Kemudian perusahaan harus memantau strategi pesaingnya secara kontinu, karena pesaing yang cerdik akan merevisi strategi mereka dari waktu ke waktu. Dan jelas bahwa perusahaan harus mewaspadai perubahan-perubahan yang diinginkan pelanggan dan bagaimana para pesaing merevisi strategi mereka untuk memenuhi hasrat yang diinginkan oleh pelanggan kembali. Matahari telah mempertahankan posisinya sebagai merek yang memimpin di segmen departemen store di Indonesia yang berdasarkan nilai retail. Saat ini, segmen departemen store di Indonesia didominasi oleh Matahari dan satu kompetitor lain. Meskipun terdapat sejumlah pelaku aktif di segmen yang sama, manajemen meyakini bahwa dari 3 besar departemen store tersebut memiliki target pasar yang berbeda. Matahari itu berfokus pada konsumen yang pendapatannya menengah dengan memberikan jaringan-jaringan atau gerai yang menjangkau kota-kota besar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Kalimantan, Papua. Kemudian strategi yang dilakukan oleh Matahari yaitu dengan menawarkan program diskon, misalnya buy to get one, adanya bonus 50.000 setiap pembelian 150.000 dan lain-lain. Tidak hanya itu,
Matahari juga mempromosikan produk mereka di TV, Twitter, Instagram. Dan yang mengikuti perkembangan dari e-commerce sendiri, Matahari meluncurkan aplikasi belanja online yaitu matahari.com. Dengan adanya pesaing di bidang yang sama, tidak menghalangi Matahari untuk menjadi yang lebih unggul. Keunggulan yang terdapat di Matahari salah satunya yaitu produk-produk yang mereka tawarkan didukung dengan kualitas yang bagus, seperti model pakaian yang kekinian, pakaian yang mempunyai merek yang terkenal, terus produk-produk yang ditawarkan juga banyak. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.